Shalom, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda dimanapun berada saat ini. Saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian dengan sebuah renungan perasaan tenang dekat Allah di masa sulit. Saya baca Mazmur pasal 62 ayat 1-13 demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepada Dia setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya, haleluya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saat ini kita sedang ada pada sesuatu situasi yang memang tidak terlalu menggembirakan. Oleh karena pandemik COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 8 bulan. Dan ibu bapak sekalian, saya ingin mengatakan bahwa situasi itulah yang kemudian membuat banyak orang ragu dalam menjalani hidup ini. Pesimis, gelisah, ketakutan, khawatir, cemas, depresi, bahkan tidak sedikit ada orang yang ingin mati, saudara sekalian. Kenapa? Karena tidak sanggup menghadapi situasi yang makin hari itu makin sulit. Tetapi saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara bahwa dalam situasi seperti ini, maka kita membutuhkan hal-hal yang sangat prinsip. Yang pertama adalah kita perlu melakukan penguatan iman terhadap diri kita, keluarga kita, sesama warga gereja, bahkan warga masyarakat bangsa ini. Karena itu gereja-gereja Tuhan khususnya yang Tuhan utus hadir di tengah-tengah bangsa ini harus aktif melakukan pelayanan, penguatan iman, pembinaan iman supaya umat atau warga gereja itu memiliki kekuatan di dalam menghadapi segala persoalan-persoalan hidup yang semakin hari ini rasanya makin berat. Saudara sekalian, di samping itu perlunya penguatan iman, tetapi juga kita memerlukan hadirnya penolong yang dapat memberikan solusi kepada kita. Dan saya ingin mengatakan saudara sekalian bahwa penolong yang mampu memberikan solusi kepada seluruh persoalan hidup kita hanya satu, yaitu Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Semua pasti bersyukur, berterima kasih bahwa di tengah situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini,
ada pemimpin kita hadir, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada kita. Orang-orang yang memiliki kapasitas khusus Tuhan utus untuk menolong kita, tetapi ingat, mereka itu hanyalah alat yang Tuhan pakai. Tetapi saya harus menyadarkan kita semua bahwa sebagai manusia tetap memiliki keterbatasan. Karena itu mutlak kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini untuk memberikan solusi terhadap segala pergumulan hidup yang kita saat ini sedang hadapi. Dan kemudian yang berikut adalah Bapak Ibu sekalian, kita perlu melakukan recovery atau pemulihan secara menyeluruh dalam hidup ini. Dari waktu ke waktu, saudara sekalian, kita mesti bangkit, ya, dan kita tidak boleh diam, kita mesti aktif, kita mesti produktif, saudara sekalian. Dan itu ada pada kita, tanggung jawab itu ada pada kita. Tentu saja kita memang harus ditopang oleh kekuatan kuasa Tuhan. Nah, saudara sekalian, alasan ketenangan orang percaya di masa sulit itu kita lihat, kita bisa baca di dalam teks yang kita baca tadi. Ini yang membuat saya merasa bahwa sekalipun saya hidup dan menjalani tugas keseharian hidup saya di tengah persoalan-persoalan yang ribet, yang rumit seperti sekarang ini, saya tetap merasa tenang. Dan saya percaya kita semua sebagai orang percaya tetap tenang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ketika kita dekat Allah, kita memiliki kepastian keselamatan dari Allah. Perhatikan dalam ayat 2, ayat 7, dan ayat 8 dari bacaan kita di Mazmur pasal 62 tadi. Ditegaskan bahwa Allah satu-satunya penyelamat, Ibu Bapak sekalian. Dan bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya seseorang dapat diselamatkan kecuali dalam satu nama, namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saya bangga menjadi pengikut Kristus. Saudara sekalian, dan perlu kita paham juga bahwa penyelamatan yang Allah buat, yang Allah lakukan bagi umatnya itu sangat lengkap dan tuntas Bapak Ibu sekalian. Karena itu menyangkut keselamatan jiwa kita dan juga keselamatan jasmania kita. Saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian secara singkat bahwa saudara tidak perlu takut di dalam menghadapi situasi yang saat ini kita sedang alami. Karena kita punya Allah yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang maha hebat. Saya percaya bahwa Dia akan selamatkan kita bukan hanya dari jiwa tetapi juga kecukupan makan dan minum. Tuhan pasti memberikan itu kepada kita sekalian, dan tidak pernah kita akan dibiarkan oleh Tuhan untuk mati kelaparan. Ini keyakinan saya sepanjang kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu kita mesti kreatif, kita mesti aktif dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Dan kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, kenapa kita tenang dekat Allah di masa sulit? Karena kita memiliki kepastian keamanan hanya dari Allah. Saudara sekalian, keamanan itu adalah merupakan sebuah dambaan semua orang. Keluarganya aman, dirinya aman, gereja kita aman, negara kita aman, atau masyarakat kita aman. Itu adalah sebuah kondisi yang dikehendaki oleh semua orang Bapak Ibu sekalian. Dan saya lihat dalam ayat 7, ayat 3, 7, dan 9 dari Mazmur 62 itu jelas dikatakan, Allah adalah gunung batuku, kota bentengku, tempat perlindunganku, tempat perlindungan orang percaya adalah Allah. Jadi kalau saudara mau aman dalam menjalani hidup ini, maka letakkanlah hidup saudara di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Allah senantiasa setia menyertai kita. Keamanan yang terjamin itu hanya bisa dinikmati di dalam Allah, pada Tuhan kita yang Maha Kuasa itu. Itu sebabnya seringkali saya berkata, Tuhan, berjalanlah Engkau di depan dan aku mengikuti Engkau dari belakang, supaya aku tidak menyimpang dari segala kehendak-Mu, supaya aku aman bersama dengan Engkau. Ini doa yang seringkali saya naikkan ke hadapan Tuhan. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita menikmati atau mengalami hidup tenang dekat Allah di masa sulit?
karena memiliki kepastian pengharapan dari Allah. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan adalah sumber pengharapan bagi orang percaya. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi diriku, bagi diri saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya ada sebuah lagu, Yesus Kristus adalah pengharapanku. Yesus Kristus adalah pengharapan agung saudara dan pengharapan agung saya. Karena itu kita memandang kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan suatu kali kelak Dia akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita tidak ditentukan oleh siapa-siapa, ditentukan oleh Allah, sumber segala kehidupan kita. Karena hidup kita ini dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ibu bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus, hidup tenang dekat Allah di masa sulit. Alasan yang keempat adalah hidup orang percaya ditopang oleh kuasa yang berasal dari Allah. Ibu bapak sekalian, saya sadar betul bahwa kemampuan kita terbatas. Kita tidak bisa hidup tanpa didukung, tanpa ditopang oleh kuasa Allah itu. Itu sebabnya serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita katakan, oleh kuasa Allah, aku dapat menikmati kemenangan. Oleh kuasa Allah, aku dapat menikmati ketenangan dalam hidup ini. Sekalipun persoalan ada di sekitar kita, di sekeliling kita, menyelimuti kehidupan kita dari waktu ke waktu bisa saja. Tetapi saya yakin, kuasa Allah itu ajaib. Kuasa Allah itu terbukti. Dia pasti menolong kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lepaskan diri kita dari Tuhan. Hiduplah senantiasa di dalam Tuhan. Dan katakan, bersama Tuhan, aku pasti menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Selamat menikmati hidup tenang dekat dengan Allah di masa sulit.